Halo, selamat pagi anak-anak. Baik, mari hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 5. Kita lanjut ke subtema yang kedua. Hari ini kita akan belajar dari PB1 dan PB2. Ya, dari subtema 2 kita akan belajar dari PB1 dan PB2. Banyak yang akan kita pelajari, mulai dari tentang hewan-hewan langka, ya, kemudian rantai makanan, baik rantai makanan yang ada di darat, di laut, di sawah, maupun yang di hutan, darat, di laut, maupun yang di hutan. Tapi juga tidak lepas kita akan berbicara tentang paragraf, ya, paragraf, tapi ya temanya tetap tentang ekosistem, ya. Nanti akan kita banyak belajar, juga kita akan mengenal salah satu tari yang ada di situ, ya. Kemudian juga kita akan mengenal beberapa tarian yang mungkin jarang kalian dengar. Juga propertinya itu barang-barang yang dipakai, ya. Juga peran produsen, konsumen, dan pengurai pada rantai makanan nanti akan kita bahas, juga sampai nanti pada tugas dari subtema 2 di PB1 dan PB2. Itulah anak-anak yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita belajar. Sekarang mulai memperhatikan apa yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, silakan dibuka halaman 54. 54 itu sudah ada gambarnya sama persis dengan yang ada di gambar 54 di halaman 54. Cuma Pak Heri tambahi di daerah mana berasal dari hewan-hewan langka tersebut. Yang pertama anoa, ini terkenal di Sulawesi Tenggara. Anoa itu sapi purba, ya, sapi purba. Kemudian harimau. Harimau di Sumatera. Sumatera mana Pak Heri? Di seluruh Sumatera, mulai dari Lampung sampai dengan Aceh. Itu harimau, makanya disebut harimau Sumatera. Walaupun di beberapa daerah beda-beda itu maksudnya beda-beda penangkarannya. Misalnya di Lampung di Waikambas ada penangkaran gajah. Tapi khusus harimau yang seperti itu di seluruh Sumatera, di hutan-hutan di seluruh Sumatera. Kemudian komodo. Komodo tinggalnya hanya ada di satu pulau, yaitu Pulau Komodo. Pak, di Surabaya ada, lah itu karena ada yang dibawa ke sana, ditangkarkan di sana. Komodo itu tinggal di Pulau Komodo. Nah, suku yang ada di Pulau Komodo itu juga namanya suku Komodo. Ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian badak, itu badak bercula satu. Yang sekarang ini populasinya tinggal sedikit, makanya sangat dilindungi. Sangat dilindungi. Kenapa Pak sangat dilindungi? Karena culanya itu yang sekarang banyak diburu oleh para pemburu-pemburu liar. Terdapat di ujung kulon, Jawa Barat. Kemudian itu ada burung elang Jawa, ya, elang Jawa. Itu saat ini banyak ditangkarkan di daerah Bromo, di Pegunungan Tengger, Jawa Timur, ya. Kemudian babi rusa itu ada di Sulawesi. Kemudian Tarsius tumpara itu juga ada di Sulawesi, itu kera kecil sekali itu, ya. Kemudian orang utan itu ada di Kalimantan, yang kemarin sangat memprihatinkan karena kebakaran hutan yang ada di Kalimantan mengakibatkan banyak orang utan yang tewas di sana, ya. Walaupun orang utan yang ada di Jawa misalnya itu ada, mereka memang ditangkarkan. Kalau ditangkarkan setelah cukup kuat, setelah cukup dewasa, mereka akan dikembalikan ke habitatnya di Kalimantan sana, ya, di Tanjung Puting sana, ya, di Kalimantan, kemudian dilepas liarkan di sana, sehingga mereka bisa hidup bebas di Kalimantan karena hutannya di sana masih sangat luas untuk tempat hidup mereka, ya. Itu adalah hewan-hewan langka yang saat ini sedang dilindungi
dan juga ditangkarkan di beberapa daerah di Indonesia. Dari anoa tadi, harimau, komodo, badak bercula satu itu ya. Kemudian ada elang Jawa, kemudian babi rusa, tarsius tumpara, dan orangutan. Baiklah anak-anak, mari selanjutnya kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kita akan sungguh-sungguh belajar ini sesuai dengan urutannya. Bagaimana para makhluk hidup yang ada di dunia ini saling membutuhkan satu sama lain. Apa yang terjadi bila salah satu dari rantai makanan itu ada yang punah, maka yang lain akan juga ikut punah. Ya, mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh rantai makanan ini. Baik, rantai makanan. Rantai makanan berdasarkan ekosistemnya. Kita akan mempelajari 4 ekosistem. Sebenarnya banyak sekali, tapi akan kita pelajari 4 saja. Mulai rantai makanan di darat, di laut, di sawah, dan di hutan. Kalian lihat dulu rantai makanan yang di darat. Yang pertama sebagai produsen adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan sebagai produsennya. Kemudian tumbuhan itu dimakan oleh belalang. Belalang itu sebagai konsumen tingkat 1. Ya, Pak, produsennya hanya 1, ya. Produsennya hanya 1. Ya. Kemudian belalang dimakan katak. Nah, katak itu sebagai konsumen tingkat 2. Ya. Kemudian katak dimakan ular. Nah, ular sebagai konsumen tingkat 3. Pinter. Nah, lanjut yang terakhir adalah pengurai. Pengurainya kebetulan jamur itu. Nah, setelah pengurai itu akhirnya jadi pupuk dan kemudian dimanfaatkan oleh rumput itu. Jadi intinya semua ada di produsen. Ya. Kalau yang lain misalnya yang gambar kedua itu. Gambar kedua. Itu rumput kemudian dimakan belalang, akhirnya belalang konsumen tingkat 1. Dimakan katak, dimakan ular, ularnya dimakan elang. Nah, elang konsumen tingkat berapa itu? 4 malian. Ya, nah, elang nanti akan kembali. Elang akan meninggal, akan mati, dan akhirnya dimakan oleh pengurai. Pengurainya nanti akan jadi pupuk, dipakai untuk dimakan rumput itu. Ya, sama juga dengan gambar yang ketiga. Mulai dari produsen, lalu tikus, lalu ular dimakan elang, lalu kembali lagi ke pengurai itu. Ya, itu untuk rantai makanan yang ada di darat. Sekarang kita akan belajar rantai makanan yang ada di laut. Ya, rantai makanan yang ada di laut. Mulai dari apa Pak Heri? Nah, itu mulai dari fitoplankton. Ya, fitoplankton, kemudian zooplankton. Lalu zooplankton itu dimakan oleh ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan besar, lalu ada paus bergerigi. Kemudian paus bergerigi tewas, mati, dimanfaatkan oleh pengurai dimanfaatkan kembali oleh fitoplankton itu. Ya. Nah, sama juga dengan gambar yang kedua. Mulai dari plankton itu makan udang, lalu ikan tuna, dimakan oleh singa laut, lalu kembali ke pengurai. Pengurai dimanfaatkan oleh plankton itu. Nah, yang terakhir itu ada rantai makanan di laut. Ya. Kemudian rantai makanan di sawah ada banyak, ada 9 itu. Ya, di sawah. Mulai pohon, lalu burung gereja, burung elang. Burung gereja dimakan oleh burung elang. Ya, kemudian pohon dimanfaatkan oleh jangkrik, lalu burung pipit, burung elang. Pohon itu macam-macam ya, macam-macam. Kemudian pohon dimanfaatkan oleh jangkrik itu daunnya yang dimakan maksudnya. Kemudian tikus, burung elang. Mulai pohon atau rumput, jangkrik, tikus, ular, burung elang. Rumput, jangkrik, burung pipit, burung elang. Terus sampai ke terakhir rumput, tikus, ular, burung elang. Terakhir semuanya burung elang. Tapi semuanya tetap kembali ke
pengurai. Ya, pengurainya nanti akan menjadi pupuk bagi pohon atau rumput itu. Ya, itu untuk rantai makanan yang ada di laut dan rantai makanan yang ada di sawah. Selanjutnya rantai makanan di hutan. Wah, jos nih. Mulai dari produsennya yaitu rumput, dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala. Wah, ngeri. Ya, serigala dikalahkan dan dimakan oleh harimau. Ya, harimau sebagai konsumen tingkat ketiga. Kemudian harimau tidak ada yang mengalahkan, tapi harimau akan mati tua. Kemudian mati tua, dia akan diuraikan. Nah, kemudian hasil penguraian itu akan dimanfaatkan oleh rumput. Yang lebih singkat lagi, itu rumput dimakan oleh rusa, rusa dimakan oleh singa. Diterkam. Kalau singa kemudian sudah tua, lalu meninggal, mati, dan dimanfaatkan oleh pengurai, dikompresi itu. Ya, dan dari pengurai itu dimanfaatkan oleh rumput. Itulah yang kita pelajari di rantai makanan. Ya, Pak, bagaimana bila salah satu dari rantai makanan itu tidak ada? Ya, nanti akan menyusul, yang lain juga akan menyusul punah. Ya. Baik, sekarang kalian buka halaman 55. 55 itu ada Ayo Membaca, gitu. Judulnya rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, bisa kalian baca situ. Sekarang akan Pak Heri bantu untuk menjawab halaman 56. Ya, dari halaman 55 kita akan membahas ke halaman 56 paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama. Ada 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Walaupun elang sekarang sudah jarang, ya jarang tuh kalian melihat elang, apalagi yang tinggal di kota. Melihat elang, melihatnya di gambar-gambar itu. Ya, bisa juga antara padi, tikus, ular langsung ke pengurai. Ya. Kemudian paragraf kedua, ada beberapa komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut. Mulai dari fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Ikan besar nanti akan dimanfaatkan oleh fitoplankton ketika dia sudah mati. Kemudian nomor 3, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu harus terdapat seluruh komponen. Ya, seperti yang Pak Heri katakan tadi, terdapat seluruh komponen. Bila salah satu komponen tidak ada, bagaimana? Ya semuanya perlahan-lahan akan punah. Semuanya perlahan-lahan akan punah. Ya. Kemudian dalam paragraf 4, dalam rantai makanan, pengurai memiliki peran yang besar. Ya, karena apa? Dia menjadi makanan bagi produsen. Produsennya yaitu rumput. Lele rumputnya habis, misalnya kamu lihat di gambar yang atas itu, rumputnya habis, kelinci mau makan apa? Makan soto. Oh, gak ada, gitu. Lele kelinci ini habis, Pak. Nah, serigala makan apa? Kan masih banyak yang lain dah. Itu kan produsen tingkat 1. Kelincinya itu kan kok produsen, konsumen tingkat 1. Kalau konsumen tingkat 1, serigala nggak ada, serigala makan apa? Mau makan harimau, kalah dia. Gitu. Nah Pak, harimau itu bisa makan kelinci kalau konsumen tingkat 2 nggak ada. Lah kelincinya tadi kan habis. Nah, akhirnya sama-sama. Ketika salah satu hilang, salah satu punah, maka yang lain juga akan ikut punah perlahan-lahan. Itu ya di halaman 56. Sekarang kalian bisa melihat ke halaman 57. Ya, kolom atas. Ubahlah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama, berkaya dengan gambar yang sesuai. Dari pokok pikiran, ya dari pokok pikiran tadi yang pertama tadi, ya. Terdapat 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan di sawah, yaitu
padi, tikus, ular, dan elang. Dari mana Pak Heri? Dari paragraf tadi. Paragraf pertama tadi kan ada 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan dan seterusnya. Ya, lalu ketika diubah menjadi kalimat menjadi itu. Terdapat 5 komponen yang berperan penting. Nah, itu sudah Pak Heri, ada gambarnya itu. Ya. Kemudian paragraf kedua, jadikan kalimat utama. Tadi paragraf yang kedua bunyinya ada beberapa komponen yang berperan besar dalam rantai makanan di laut, yaitu dan seterusnya. Lalu ketika jadikan kalimat, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, dan seterusnya. Ya, dari Pak Heri ulangi sedikit. Dari paragraf pertama, ada 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan dan seterusnya. Lalu ketika dijadikan kalimat utama, terdapat 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan dan seterusnya. Nah, dari paragraf kedua tadi, pokok pikirannya adalah ada beberapa komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu dan seterusnya. Kemudian ketika dijadikan kalimat utama, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu dan seterusnya itu. Ya. Kemudian di paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga tadi berbunyi syarat keseimbangan rantai makanan yaitu titik-titik dan seterusnya. Ya. Kemudian ketika dijadikan kalimat utama, tetap syarat keseimbangan rantai makanan yaitu terdapat seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Itu gambarnya sudah Pak Heri beri. Ya, ada yang di hutan, di savana itu, ada yang di laut, di danau maupun di kebun. Ada juga di kebun, ada pasti ada. Ya. Kemudian dari paragraf keempat. Paragraf keempat. Itu tadi bunyinya dalam rantai makanan pengurai memiliki peran yang besar. Nah, ketika jadikan kalimat utama tetap pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan, ya, hampir sama ya. Ketika paragraf 4 tadi, dalam rantai makanan pengurai memiliki peran yang besar. Ketika jadikan kalimat utama, pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Ya, yang ini bakteri jamur, kemudian ini adalah untuk penguraian styrofoam. Dan yang paling tepi adalah pengurai untuk botol plastik. Yang putih tengah itu pengurai untuk styrofoam, gabus itu. Ya. Sekarang kalian siapkan di halaman 61. Setelah diskusi hasil penjelasan dengan pasangan Pak lain di kelas, kemudian lakukan diskusi kelas bersama teman-teman sekelasmu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Ini sudah Pak Heri bantu. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dalam peristiwa makan dan dimakan. Maksudnya gimana Pak Heri? Misalnya ya dari produsen tadi kan rumput toh, dimakan kelinci. Nah, kelinci kan mendapatkan energi karena dia kenyang menjadi kuat. Gitu. Lalu kelinci dimakan serigala. Nah, energi dari kelinci tadi dimakan oleh serigala. Serigala kan menjadi kenyang. Gitu. Dia punya tenaga karena dia sudah makan kelinci tadi. Serigala tadi dimakan apa Pak Heri? Serigala dimakan harimau. Nah, setelah harimau mati, tua mati, kemudian dilanjutkan tugasnya oleh pengurai. Pengurai mendapat energi dari harimau yang mati itu. Nah, pengurai tadi akhirnya dimanfaatkan oleh rumput. Itu ya, perpindahan energi maksudnya seperti itu. Adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Ada, karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dan dimakan. Ketika suatu makhluk hidup memanfaatkan atau makan makhluk hidup lain, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Maksudnya apa? Dari rumput tadi, zat-zat yang dibutuhkan itu dimanfaatkan oleh kelinci. Nah, dari kelinci, zat-zat yang dibutuhkan di dalam kelinci itu dimanfaatkan oleh serigala dan seterusnya. Ya.
Kemudian jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri. Ya, produsen itu maksudnya tidak perlu memakan makhluk hidup lain. Ya, tidak perlu makan makhluk hidup lain. Dia bisa membuat makanan sendiri. Ya, sehingga produsen menjadi komponen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan tetap berjalan. Sehingga kalau produsen itu punah, maka yang lain juga akan ikut punah. Pelan-pelan, satu persatu akan ikut punah. Walaupun mungkin agak lama. Ya. Kemudian yang keempat, rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang terjadi pada konsumen 1 dan 2? Jumlah konsumen 1 akan berkurang karena dimakan oleh konsumen 2 yang lebih banyak. Konsumen 2 akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang makan mereka. Akan tambah banyak. Gitu, ya. Tapi mereka juga tetap akan mati. Gitu ya. Baik, setelah halaman 61 ini, kalian nanti akan melihat dulu di halaman 64. Itu Pak Heri tampilkan sebuah tari, yaitu tari caping ngancak. Tari yang tradisional yang berasal dari Lamongan. Kalian lihat halaman 64. Yang menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga memanen padi. Kalian perhatikan propertinya aja, yang propertinya yang dipakai itu apa. Ya, mereka menggunakan caping. Caping itu topinya, penutup kepala yang lebar itu. Ya, yang biasa digunakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. Ya, baik, mari kita perhatikan dulu sejenak tari tradisional caping ngancak. Ana kidang rumaksa ing wengi teko hayu luput ing lara luput bilahine kabeh jen setan datan puron nyambut gawe baru jalani hati angkat selain yo ayo kuyop rukun ro kancane os wancine kuyop rukun kumandang gawe kabeh wargane manunggal karsane nyawiji karsane syukur kang pinantur besuki KSD rukun agawe santoso bersatu maju telah bekal buka becik
makarya bakal kasembadan ler tandure musumiler sinawang katon ijo royo royo agawe ayem tentrem anyawang parine lemu-lemu Baik, sekarang kalian buka halaman 65 yang atas. Lengkapilah tabel berikut dengan nama tarian dan properti yang digunakan. Itu ada tari payung, propertinya ya pasti payung. Tari piring, propertinya apa Pak Heri? Ya piring. Tari topeng, ya tetap topeng. Tari remo, keris. Nah, keris itu diletakkan di belakang, di punggungnya. Itu tarian khas Jawa. Orang Jawa itu khasnya adalah kerisnya diletakkan di punggung, di belakang, kecuali pas perang. Jadi pas ketika bertamu atau menghadap raja itu kerisnya di belakang. Tapi ketika pas perang itu beberapa banyak memakai kerisnya diletakkan di depan. Ya. Kemudian tari bakso kambang, itu rangkaian bunga, tari legong kipas, dan tari kuda lumping, kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu itu atau kepang. Ya. Kemudian menurut pendapatmu apakah properti tari yang digunakan memperkuat pesan yang akan disampaikan? Ya jelas. Ya jelas, karena properti tari dapat mempertegas gerakan penari sehingga maksud cerita tari dapat ditangkap oleh penonton. Bukan tarian yang menggunakan lebih dari 2 properti.
Ada tari serimpi, tari angguk, dan tari kancet papatai. Ya. Kemudian tetap halaman 65 yang bawah. Apakah peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam sebuah rantai makanan? Itu, produsen berperan sebagai makanan dan pemberi energi bagi konsumen, terutama konsumen tingkat 1. Konsumen berperan sebagai pemakan produsen, sedangkan pengurai berperan dalam menguraikan zat-zat konsumen yang telah mati agar dapat masuk dalam tanah dan dimanfaatkan produsen sebagai makanan. Jadi apa? Pengurai tadi itu sangat bermanfaat bagi produsen. Kenapa? Nanti akan jadi makanannya, diuraikan dalam tanah lalu dimanfaatkan produsen sebagai makanan. Ya. Menurutmu, apa sajakah yang dapat mengganggu rantai makanan? Bagaimana pengaruhnya? Faktor alam, yaitu perubahan musim dan bencana alam, serta faktor manusia. Faktor manusianya apa Pak Eri? Yaitu kegiatan industri dan pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Misalnya pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab, membuka hutan, gitu, ditebangi tapi tidak menanam tanaman penggantinya. Nah, ini jelas akan mengganggu bagi para konsumen. Karena tanaman penggantinya tidak ada, ya ini akan pelan-pelan akan memusnahkan yang lain, gitu, memusnahkan makhluk hidup yang lain. Kemudian apakah yang dimaksud dengan properti dalam seni tari itu? Alat-alatnya ya, ada segala perlengkapan tari yang digunakan untuk mendukung pertunjukan tari. Contohnya selendang, senjata, penutup kepala, topeng, itu senjata seperti keris tadi, penutup kepala tadi seperti tari, caping, ancak tadi, ya itu. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, slide berikutnya ini adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan sekarang. Ditulis di buku tulis, kotaknya seperti gambar itu. Kemudian menjawab dari daerah, asalnya dari daerah mana. Ya, ada tari tortor, tari taruk langgai, tari ronggeng belantek, tari jaipong, topeng, bedoyo, serimpi, gambyong, reok, jaran kepang, tempurung, kipas pasarina, padu babosara, tari ligu-ligu, tari tidi-tidi. Ya, itu dijawab daerah asalnya saja. Pak, tetap pakai kotak-kotak seperti itu? Iya, tetap pakai kotak seperti itu. Nanti ini yang kalian foto ya, untuk nanti dibuat di kolase. Oke. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan mulai dari sekarang, mulai dari sendiri, mulai dari yang bisa. Tapi sepenuhnya semua adalah pekerjaan kalian sendiri. Belajarlah untuk jadi anak yang mandiri. Kalau memang sangat-sangat kesulitan, bisa bertanya. Tapi mulai sekarang, belajarlah menjadi anak yang mandiri. Oke, tetap sehat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.